Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 65. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Liu Baqiao berseri-seri karena kegembiraan saat melihat Chen Pingan dan Ning Yao, dan komentar pertamanya kepada yang terakhir adalah, "Nona muda, saat kamu tumbuh dewasa, kamu pasti tidak akan kalah cantik dari gadis surgawi Su." Ini mungkin pujian tertinggi yang dapat diterima seorang wanita dari Liu Baqiao. Ekspresi Ning Yao secara alami menjadi gelap. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apapun, Liu Baqiao, yang bisa berbicara dengan dialek kota kecil itu, sudah berbalik dan mengacungkan jempol ke arah Chen Pingan. Mata pendekar pedang yang luar biasa ini tampak jernih saat dia memuji, "Fisikmu hanyalah manusia biasa, tetapi kamu benar-benar berani menantang kera dari Gunung Sun Skok itu. Yang lebih penting, kamu benar-benar berhasil bertahan hidup. Ini benar-benar keajaiban." Liu Baqiao benar-benar penasaran. Bagaimana mungkin bocah kurus kering ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dahsyat? Liu Baqiao menarik ibu jarinya dan sedikit melambat, tidak lagi berjalan berdampingan dengan Chen Dui dan Chen Songfeng. Sebaliknya, ia memilih untuk berjalan di samping Chen Pingan. Ia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun Gunung Sun Skok hanyalah sebuah bukit kecil yang dihuni oleh beberapa pengecut yang tidak sesuai dengan reputasi mereka, kera tua itu memang telah membangun reputasinya dengan menggunakan tinjunya dan kekuatannya. Hal ini terutama terjadi setelah pemimpin sekte pendiri Gunung Sun Skok meninggal dunia. Dalam 200 tahun sebelum Gunung Sun Skok membuka gunung ketiganya, pada dasarnya kera tua itu sendiri yang menjaga seluruh Gunung Sun Skok. Karena dialah Gunung Sun Skok tidak ditelan oleh pasukan di dekatnya. Tentu saja, Sun Skok Mountain hanyalah sekte kecil dan biasa-biasa saja pada saat itu. Karena itu, musuh mereka juga tidak terlalu kuat. Jika mereka menyinggung Wind Lightning Field kita saat itu, nasib mereka pasti sudah ditentukan. Dengan satu perintah dari tetua, aku akan diberikan tablet pedang. Kemudian aku akan terbang di atas Sun Skok Mountain sendiri dan dengan ringan menjatuhkan formasi pedang Lightning Field kita. Setelah menghadapi hujan pedang ini, Sun Skok Mountain akan tamat." Liu Baqiao dengan santai membuat gerakan melempar. Ning Yao dengan kejam mengungkapnya, membalas, "Gunung Sun Skok tidak seburuk yang kau katakan. Medan petir angin juga tidak sekuat yang kau katakan." Liu Baqiao sama sekali tidak merasa malu atau sungkan. Sebaliknya, ia dengan cepat dan lancar mengganti topik pembicaraan, dan berkata kepada Chen Pingan dengan suara misterius, "Kudengar jembatan beratap ini dulunya adalah jembatan lengkung batu, dan ada pedang tua berkarat tergantung di bawahnya. Kurasa itu digunakan untuk mengusir naga dan banjir. Secara umum, benda-benda tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini hampir pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Mungkin ini bahkan merupakan harta karun ilahi yang dapat mencengangkan langit dan bumi." Liu Baqiao menghentakkan kakinya dengan kuat di jalan setapak kayu jembatan tertutup itu, lalu melanjutkan, "Namun, aku berbaring di tanah dan mengetuk jembatan itu selama setengah hari, tetapi aku tetap tidak menemukan apapun. Mungkin harta karun ini tidak ditakdirkan menjadi milikku. Tapi bagaimana mungkin? Aku adalah ahli pedang tersembunyi. Jika pedang tua itu benar-benar senjata dewa, setidaknya pedang itu akan beresonansi denganku meskipun pedang itu tidak terbang untuk menerimaku sebagai tuannya, bukan? Mungkin pedang tua ini hanya biasa saja, dan sebenarnya tidak lebih dari sekadar benda yang sedikit lebih tua." Sungguh memalukan. Berjalan di sampingnya, Chen Pingan tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang. Liu Baqiao sama sekali tidak terlihat seperti sedang bercanda. Malah, ekspresinya benar-benar serius. Meskipun kata-katanya tidak bisa dianggap masuk akal, kata-katanya juga tidak bisa begitu saja dianggap tidak masuk akal. Tidak peduli apakah Chen Pingan menganggapnya menyebalkan atau tidak, Liu Baqiao terus mengoceh tentang semua hal menarik yang telah dilihat dan didengarnya di kota kecil itu. Misalnya, ia menyebutkan seseorang yang telah memperoleh kesempatan yang sangat baik, dan mereka benar-benar mampu menarik seluruh rantai besi keluar dari sumur pengunci naga. Namun, ada juga beberapa orang yang gagal memperoleh kesempatan yang sangat baik bahkan setelah berjalan-jalan selama beberapa hari. Namun, saat mereka berjalan melalui gang kumuh, mereka dengan santai melihat ke atas dan secara mengejutkan menemukan cermin tembaga tertanam di dinding di atas gerbang seseorang.
Dengan upaya terakhir, orang ini mengambil tangga dan memanjat untuk melihatnya. Dan coba tebak, cermin perunggu itu adalah leluhur di antara cermin-cermin yang mengungkap iblis. Cermin perunggu itu dihiasi dengan pola-pola kuno awan dan guntur, dan ada juga 8 karakter yang diukir di sekelilingnya, sinar matahari dan bulan, menerangi langit dan bumi. Orang itu begitu gembira hingga mereka mulai menangis di tangga. Di tempat lain, ada juga seorang wanita muda kaya dari kavaleri City Day yang memperoleh keberuntungan dari kemalangan, dan berkenalan dengan Tuan Cui dari Akademi Lakeview. Keduanya langsung menjadi seperti teman lama. Setelah melintasi jembatan tertutup, Chen Dui dan Chen Songfeng secara alami memperlambat lajunya untuk membiarkan Chen Ping'an berjalan di depan dan memimpin jalan. Kelima orang itu menyusuri sungai kecil yang tak bernama itu ke hulu. Chen Ping'an membawa keranjang bambu besar dan menguning, sementara Chen Songfeng membawa rak buku bambu hijau yang menawan. Liu Baqiao sangat penasaran dengan apa yang dibawa Chen Ping'an di keranjang bambunya, dan dia bersikeras untuk menyelidikinya apapun yang terjadi. Karena itu, dia menyuruh Chen Ping'an untuk berhenti, dan dia mulai mengobrak-abrik keranjang itu. Namun, ia menemukan bahwa keranjang itu berisi barang-barang acak. Ada 3 topi bambu yang ditumpuk bersama-sama, 2 botol, 1 berisi air dan 1 berisi minyak, parang besar dan parang kecil, 2 batu api, dan seikat kayu bakar. Di bagian bawah keranjang, ada juga sederet sekitar 7 atau 8 tabung bambu yang telah dibelah 2 dan disatukan kembali. Selain itu, ada juga kantong kain kecil dengan tali pancing dan kail. Chen Ping'an, untuk apa tabung bambu itu? Tanya Liu Baqiao. Total ada 8 tabung bambu, dan 6 di antaranya diisi dengan 4 bola nasi masing-masing. 2 lainnya diisi dengan acar sayuran yang sulit rusak, jawab Chen Ping'an. Liu Baqiao memasang ekspresi puas saat dia mengumumkan dengan lantang, acar sayuran. Aku pernah memakannya sebelumnya. Bahkan langkah kakinya pun menjadi lebih ringan dan bersemangat. Chen Ping'an menatapnya dengan pandangan aneh. Apakah makan acar sayuran merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan? Tentu saja, kecuali jika ia bisa menghabiskan 1 tabung acar sayuran sekaligus tanpa makan nasi atau minum air. Itu pasti akan menjadi prestasi yang luar biasa. Liu Baqiao tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, kita tidak akan pergi sejauh itu, jadi mungkin kita hanya perlu makan 3 kali saja. Apakah benar-benar perlu 2 tabung penuh acar sayuran? Acar sayuran ini, hanya dengan 1 sumpit kecil saja sudah cukup untuk menghabiskan setengah mangkuk nasi. Chen Ping'an tengah mempertimbangkan jalan pegunungan mana yang harus diambil agar dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat, dan dengan santai ia menjawab, Ning Yao dan aku akan berbagi 1 tabung acar, dan kau dan 2 temanmu akan berbagi tabung acar yang satunya. Liu Baqiao ragu sejenak sebelum terkekeh pelan dan berkata, haha, tidak perlu memperlakukanku sebagai orang luar. Aku bisa makan dari tabung bambu yang sama dengan kalian berdua. Tidak mungkin, kau bisa pergi makan dengan teman-temanmu, kata Ning Yao tegas. Mengapa? Liu Baqiao marah. Ning Yao memberi isyarat dengan dagunya, menandakan bahwa jawabannya ada pada Chen Ping'an. Pada saat yang sama, itu juga mengisyaratkan bahwa tidak pantas baginya untuk berbicara dengan Liu Baqiao sebanyak itu. Liu Baqiao menatapnya dengan pandangan cemberut. Namun, ada juga sedikit rasa ingin tahu di balik tatapan cemberutnya. Chen Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Liu Baqiao mendesah jengkel, lalu berkata, menghargai kekasihmu melebihi temanmu. Aku bisa mengerti hal ini. Kalian berdua sudah berteman. Kalau begitu, kalian pasti punya ribuan teman, bahkan puluhan ribu, kan? Ning Yao mencibir dengan nada mengejek. Bagaimana mungkin? Liu Baqiao melotot ke arahnya dan membalas. Ning Yao mengangkat sebelah alisnya dan membantunya mengoreksi kata-katanya, sambil berkata, bagaimana mungkin jumlahnya bisa begitu sedikit? Liu Baqiao mendecak lidahnya karena heran dan berkomentar, Ning Yao, kepribadianmu tidak dapat dibandingkan dengan gadis surgawi Su. Ning Yao mengerutkan kening dan bertanya, apakah yang kau maksud adalah Su Jia dari Sun Skok Mountain? Benar sekali, Liu Baqiao menjawab dengan semakin puas. Jia seperti dalam Jia dari kata-kata orang bijak, tanaman disukai oleh semua orang. Bagaimana, bukankah nama istriku cantik dan menggugah jiwa? Catatan, huruf Mandarin untuk Jia secara harafiah berarti tanaman. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ning Yao mengajukan pertanyaan yang pasti tidak akan dimengerti oleh Chen Ping'an. Jika kamu benar-benar menyukai Su Jia, apakah kamu pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Apa yang akan kamu lakukan jika dia juga menyukaimu? Liu Baqiao langsung terdiam. Dia membuka dan menutup mulutnya berkali-kali, dan akhirnya, dia hanya bisa bergumam dengan suara malu-malu, bagaimana mungkin dia menyukaiku? Chen Ping'an merasa Liu Baqiao bukanlah orang jahat.
Chen Dui dan Chen Songfeng berjalan sekitar belasan langkah di belakang Chen Pingan dan yang lainnya. Chen Songfeng sedikit iri dengan hubungan baik Liu Baqiao dengan Chen Pingan. Liu Baqiao tampak seperti seseorang yang terlahir dengan kemampuan untuk berbicara dengan siapapun, terlepas dari ajaran atau sekte mana mereka berasal dan terlepas dari apakah mereka kaisar atau petani. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat diajaknya bicara. Ketika wanita itu mengetahui situasi tersebut, dia segera mendatangi kantor pengawas Tunku dan menawarkan untuk mengembalikan baju zirah itu sebagai permintaan maaf atas nama klan Su dari kota angin ringan. "Mengapa Anda tidak menerimanya?" tanya Chen Songfeng pelan. Dibandingkan saat pertama kali memasuki kota kecil itu, Chen Dui jelas jauh lebih ramah. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan mengabaikan pertanyaan Chen Songfeng begitu saja. Namun, sekarang, dia dengan sabar menjelaskan, jika klan Su dari kota angin ringan mengetahui kebenarannya, bahwa Liu Xianyang adalah keturunan dari petugas kuburan klan Yingyin Chen, maka mereka tentu harus membayar harga yang mahal jika mereka masih berani menargetkannya. Mengembalikan baju zirah itu saja tidak akan cukup. Namun, karena mereka tidak mengetahui rahasia ini, wajar saja dan benar jika mereka berjuang untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Klan Yingyin Chen tidak begitu sombong dan mendominasi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Songfeng tersenyum dan berkata, mungkin klan Su dari kota angin ringan juga berniat untuk bersekongkol melawan Gunung Sun Skok. Kalau tidak, jika bukan karena kera tua itu yang memimpin serangan dan digunakan sebagai umpan oleh wanita itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan baju zirah itu. Chen Dui kembali ke dirinya yang asli, tersenyum dingin dan mencibir, berkerumun seperti lalat, dan digiring seperti domba. Beberapa orang hanya tahu bagaimana mengalir bersama orang banyak, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan kemana arah arus sebenarnya. Chen Songfeng merendahkan suaranya dan berkata dengan nada yang tampak santai, mungkin mereka tahu, tetapi mereka tidak berdaya. Daripada berjuang sia-sia untuk mengejar sesuatu yang penting, mereka telah memutuskan bahwa lebih baik mencari hasil yang lebih mudah. Chen Dui berbalik dan melirik pemuda dari klan Chen di wilayah ekor naga. Dia tidak memberikan komentar apapun tentang ucapan santai pemuda itu. Mereka akan segera memasuki pegunungan, dan Chen Pingan berhenti dan hendak berbalik. Namun, Chen Dui berkata pada saat yang hampir bersamaan, Liu Baqiao, katakan padanya bahwa dia hanya perlu khawatir tentang memimpin jalan. Semakin cepat semakin baik. Liu Baqiao telah menyaksikan lebih dari separuh pertarungan Chen Pingan di atap gedung dengan Bai Yuan dari jauh, dan setelah kembali, ia dengan bersemangat menceritakan kejadian itu kepada Chen Songfeng. Chen Dui juga hadir pada saat itu, jadi ia tahu bahwa ia tidak bisa memperlakukan Chen Pingan seolah-olah ia adalah anak muda biasa. Pada akhirnya, Chen Songfeng lah yang menjadi yang paling lambat. Meskipun pemuda kaya dan tampan ini juga suka mendaki gunung dan berpetualang, kemampuannya sungguh kurang jika dibandingkan dengan keempat orang lainnya. Chen Dui adalah seniman bela diri elit, dan Liu Baqiao adalah seorang pendekar pedang. Pendekar pedang adalah kultivator yang sangat menekankan pada penempaan fisik seseorang. Sementara itu, Ning Yao dan Chen Pingan bahkan lebih mampu bertarung dengan kera pemindah gunung yang sangat kuat. Jalan setapak pegunungan sulit dilalui. Hal ini terutama terjadi setelah gerimis musim semi, saat tanah menjadi lunak dan berlumpur. Ditambah lagi fakta bahwa mereka harus menyeberangi sungai dan tebing sesekali, hal ini membuat Chen Songfeng berkeringat dan merasa sangat haus. Setelah itu, bahkan dengan Liu Baqiao membantu Chen Songfeng membawa rak bukunya, Chen Songfeng masih terengah-engah seperti sapi tua, dengan wajahnya seputih kain kafan. Chen Pingan bertanya kepada Chen Dui apakah mereka perlu memperlambat lajunya, dan Chen Dui menjawab dengan menggelengkan kepala. Saat mereka menyeberangi sungai, Chen Songfeng tidak sengaja terpeleset setelah menginjak batu yang dipenuhi ganggang. Ia jatuh ke air dan tampak sangat acak-acakan. Chen Dui berhenti dan menoleh ke belakang. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya yang muram sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan pikirannya. Liu Baqiao buru-buru berbalik dan membantu Chen Songfeng berdiri. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Aku pasti bisa mengatasinya, kata Chen Songfeng dengan nada meminta maaf. Chen Pingan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat keranjang bambunya dan menyandarkannya di daerah cekungan di lereng gunung. Ia memandang mereka dan berkata, mari kita istirahat selama 15 menit. Ning Yao tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini. Dia berjongkok di dekat Chen Pingan, dan dia memegang gagang pedang dan goloknya dengan bosan, menekannya dengan ringan dan menyebabkan ujung sarungnya mengetuk permukaan tebing hijau dengan ringan. Suara gemeretak yang renyah tampaknya bernyanyi selaras dengan desiran air sungai. Teruskan, perintah Chen Dui dengan suara serius. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata,
saat melintasi pegunungan, seseorang tidak boleh menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu tarikan napas. Ketika ia perlahan-lahan terbiasa dengan hal ini, ia akan mampu mengimbangi kita. Bukan staminanya yang kurang, dan ia hanya sedikit kekurangan napas. Chen Ping'an memang ahli dalam melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Namun, tanpa diduga, Chen Dui sama sekali mengabaikan nasihat Chen Ping'an. Ia menatap Chen Songfeng dan langsung berkata, "Kamu bisa kembali ke kota kecil." Chen Songfeng memasang ekspresi getir saat menatap tatapan mata Chen Dui yang berwibawa dan tak terbantahkan. Ia menoleh ke Liu Baqiao dan berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu membawa rak buku dari sini." Liu Baqiao sangat marah, dan dia langsung melemparkan rak buku ke arah Chen Dui sambil berteriak, "Omong kosong. Aku tidak akan menerima omong kosongmu lagi." Ekspresi Chen Dui tampak tenang saat dia mengangkat rak buku dan menyampirkannya di punggungnya. Dia menatap Chen Ping'an dan berkata, "Ayo pergi." Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum mengambil 2 tabung bambu dari keranjangnya dan melemparkannya pelan-pelan ke arah Liu Baqiao. "Ini, kamu bisa memakannya jika kamu merasa lapar dalam perjalanan pulang." Chen Songfeng berbicara pelan sambil mencoba menghalangi Liu Baqiao agar tidak menemaninya kembali. Namun, Liu Baqiao menangkap tabung bambu itu dan meludah sambil terkekeh dingin, "Aku tidak akan berurusan dengan omong kosong ini lagi. Setelah kembali ke kantor pengawasan tungku bersamamu, aku akan memesan meja yang penuh dengan anggur dan makanan enak. Aku akan memesan sepiring besar daging dan makanan lezat. Bukankah itu lebih baik dari ini?" Chen Dui berbalik dan terus maju. Chen Ping'an mengambil keranjang bambunya, tetapi dia masih merasa sedikit khawatir. Dia menatap Liu Baqiao dan bertanya, "Apakah kamu ingat jalan pulang?" "Saya bersedia," jawab Liu Baqiao sambil tersenyum. Chen Ping'an mengangguk sebelum pergi bersama Ning Yao. Ketiganya perlahan menghilang di kejauhan. Chen Songfeng duduk di atas batu dan meratap dengan suara getir, "Mengapa kau membuat masalah untuk dirimu sendiri? Membangun hubungan baik dengan klan Yingyin Chen baik untukmu maupun Wind Lightning Field. Mengapa kau bersikeras bertindak gegabah?" Liu Baqiao membuka tabung bambu, memperlihatkan bola-bola nasi seputih salju di dalamnya. Semangatnya meluap saat ia memuji, "Benar saja, Chen Ping'an masih baik hati seperti biasanya. Seperti yang diharapkan dari saudaraku yang baik." Chen Songfeng memahami temperamen Liu Baqiao, jadi dia tidak mencoba membujuknya lagi. Dia tersenyum dengan sikap merendahkan diri dan mendesah, "Aku hanya seorang sarjana yang tidak berguna. Jika aku tahu hal ini, aku seharusnya meminta Chen Ping'an untuk meninggalkan kita sebotol acar juga," gerutu Liu Baqiao. Dia mengambil bola nasi dan mulai mengunyahnya, sambil berkata dengan suara teredam, "Komentarmu juga tidak benar. Tuan Qi dari kota kecil, dan tentu saja guru Tuan Qi juga, keduanya adalah orang-orang yang sangat mengesankan." Chen Songfeng tampak seperti sedang kesurupan ketika bertanya, "Menurutmu apa yang sedang Tuan Qi coba lakukan?" "Tuhan yang tahu," jawab Liu Baqiao santai. Chen Songfeng mengulurkan tangannya dan mengguncang pakaian luarnya yang basah, sambil mendesah, sungguh, Tuhan yang tahu." Di bengkel pandai besi di sebelah sungai, Liu Xianyang berbaring dan tertidur lagi. Ruan Qiong duduk di samping tempat tidur, tatapan matanya serius. Napas Liu Xianyang lambat dan tersendat. "Baiklah jika ini saja. Yang terpenting, napas yang dihembuskannya seperti awan di pegunungan dan kabut di atas danau. Mereka berwarna putih berkabut dan tidak menghilang di udara. Sebaliknya, mereka perlahan berkumpul di depan hidung dan mulutnya. Pada akhirnya, seolah-olah ada seekor naga banjir putih sepanjang 3 inci melingkari wajahnya. Menggunakan tidur dan mimpinya sebagai tungku pedang, menempa pedang suci dengan nafasnya. Ruan Qiong mengusap dagunya dan memuji, "Jadi kau mengambil jalan ekstrim dengan menghancurkan yang lama untuk membangun yang baru. Semua titik akupunturmu telah hancur, dan semua jalan masukmu kini tak berdaya. Meskipun tubuhmu telah hancur total, pedang ini akhirnya berhasil ditempa. Tidak hanya bisa menempa pedang, tetapi juga bisa mempraktikkan ilmu pedang. Tidak heran kitab suci pedang ini sangat didambakan dan dicari. Tidur adalah kultivasi, dan bermimpi juga merupakan kultivasi. Dao Agung berada dalam jangkauan." Ruan Qiong berdiri dan berkata dengan nada merendahkan diri, "Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan membiarkan klan Yingyin Chen meminjammu selama 20 tahun." 3 kereta kuda terus melaju ke depan, melaju di jalan pegunungan yang seakan tidak ada habisnya. Mereka akhirnya mencapai puncak gunung. Song Jixin dan Zi Gui turun dari kereta dan saling bertukar pandang. Puncak gunung itu datar, dan di tengahnya, berdiri 2 pilar batu. Namun, di antara kedua pilar batu itu ada tirai cahaya yang tampak seperti air yang mengalir.
Mustahil untuk melihat apa yang ada di balik air ini. Seolah-olah ada gerbang surga yang berdiri di hadapan mereka. Zigui menatap gerbang itu dengan saksama. Sementara itu, Song Jixin berbalik dan berjalan ke tepi puncak gunung, menatap ke kejauhan. Hamparan gunung dan sungai yang luas muncul di hadapannya, membuatnya merasa rileks dan tenang. Song Changjing mengenakan mantel bulu rubah saat ini, dengan wajahnya juga tampak sangat pucat. Namun, dia dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia berdiri di samping Song Jixin dan berkata sambil tersenyum, dunia permata kecil ini terletak di benua botol harta karun timur, dan merupakan salah satu dari 36 alam mistis. Tidak terkenal karena ukurannya, dan radiusnya hanya 500 km. Song Changjing tidak menoleh, dan dia hanya menunjuk kembali ke gerbang di belakang mereka sambil melanjutkan, setelah melewati gerbang itu, ada serangkaian anak tangga awan yang mengarah ke bawah. Setelah berjalan sekitar 15 km, kalian akhirnya akan menginjakkan kaki di tanah Kekaisaran Li Agung. Jika kalian berbalik dan melihat kembali ke masa itu, mungkin kalian tidak akan dapat melihatnya dengan jelas lagi. Namun, kalian dapat mengetahui ini. Itu memang dunia kecil permata. Faktanya, dunia kecil permata yang melayang tinggi di langit memang. Song Changjing berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hanya sebuah permata kecil.